warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahur Rohmah dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester 1. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang kedua adalah memberi contoh makhluk hidup dan tak hidup di kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah menyebutkan 8 ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Oke, berikut ini adalah gambaran makhluk hidup dan tak hidup. Dapat kalian lihat ciri-ciri makhluk hidup ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan makhluk tak hidup banyak sekali. Contohnya seperti mobil, kaos kaki, sisir, dan lain-lain. Baiklah, sebelumnya pengertian dari makhluk hidup itu sendiri merupakan suatu individu yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupannya, seperti berkembang biak, cara bertahan hidup, bernapas, bergerak, dan lain-lain. Meskipun bentuk dan ukuran makhluk hidup sangat beraneka macam, semuanya memiliki ciri-ciri yang dapat membedakannya dengan makhluk tak hidup atau benda mati. Adapun ciri-ciri makhluk hidup terbagi menjadi 8, yaitu bergerak, bernapas, tumbuh dan berkembang biak, iritabilitas, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, memerlukan nutrisi atau makanan, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ciri yang pertama adalah bergerak. Bergerak merupakan proses berpindahnya sebagian atau seluruh tubuh makhluk hidup dari tempat satu ke tempat yang lain. Contohnya seperti gambar, yaitu gerakan berlari pada manusia dan juga berjalan pada hewan. Dari gerakan tersebut, maka hewan dan manusia akan berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan bergerak dengan cara berpindah tempat? Gerak pada tumbuhan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tropisme, nasti, dan taksis. Ciri yang kedua adalah bernapas. Dalam pernapasan, makhluk hidup mengambil oksigen dari lingkungannya dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air ke dalam lingkungannya. Bernapas sendiri merupakan proses pengambilan oksigen dari udara bebas serta melepaskan karbon dioksida dan uap air. Oksigen digunakan untuk pembakaran zat makanan yang disebut dengan proses oksidasi biologis. Dalam proses oksidasi biologis akan menghasilkan energi yang digunakan untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Berdasarkan kebutuhan oksigennya, pernapasan dibagi menjadi 2, yaitu pernapasan aerob dan anaerob. Pernapasan aerob merupakan pernapasan yang membutuhkan oksigen bebas. Contohnya adalah manusia dan hewan tingkat tinggi. Sedangkan pada pernapasan anaerob adalah pernapasan yang tidak membutuhkan oksigen bebas, melainkan menggunakan senyawa tertentu. Contohnya menggunakan senyawa pirufat dan menggunakan asetaldehid. Ciri yang selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan perubahan ukuran tubuh akibat bertambahnya jumlah sel dan volume tubuh. Sedangkan berkembang merupakan proses menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif. Pertumbuhan bersifat irreversibel, artinya tidak akan dapat kembali ke bentuk semula. Misalnya pada manusia, yaitu bertambahnya tinggi dan tidak akan kembali menjadi pendek lagi. Sedangkan berkembang merupakan proses menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif. Misalnya pada hewan, telur katak menetas menjadi berudu, lalu menjadi katak berekor, katak muda, dan akhirnya berkembang menjadi katak dewasa. Pertumbuhan pada manusia dan hewan bersifat terbatas, artinya hanya tumbuh sampai usia tertentu dan sesudah itu pertumbuhannya akan berhenti. Sedangkan pada
tumbuhan umumnya tidak terbatas, artinya tumbuhan akan selalu tumbuh selama hidupnya. Ciri yang selanjutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak merupakan proses menghasilkan keturunan. Proses berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Berkembang biak terbagi menjadi dua cara. Yang pertama adalah seksual dan yang kedua adalah aseksual. Berkembang biak dengan cara seksual yaitu dengan kawin atau sering disebut juga dengan generatif. Merupakan terbentuknya individu baru yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Contohnya yaitu vivipar, ovipar, dan penyerbukan pada hewan dan juga manusia. Sedangkan dengan cara aseksual yaitu dengan tidak kawin atau sering disebut juga dengan vegetatif. Merupakan terbentuknya individu baru tanpa kawin. Contohnya, fragmentasi atau pemotongan bagian tubuh. Fragmentasi terjadi pada planaria atau beberapa jenis cacing. Apabila tubuh cacing tersebut terpotong, maka mereka akan berkembang. Biak secara aseksual juga terjadi pada amoeba, yaitu proses pembelahan diri. Ciri selanjutnya adalah memerlukan makanan atau nutrisi. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan sebagai sumber energi untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Makanan juga diperlukan untuk pertumbuhan dan mengganti jaringan tubuh yang rusak. Makhluk hidup menghasilkan makanannya terbagi menjadi dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Ciri selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan, yaitu merupakan kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan terhadap rangsangan. Pada manusia, contohnya secara spontan kamu akan menutup mata saat ada benda yang tiba-tiba mendekati mata. Contoh lainnya yaitu pada kaki seribu. Apabila kaki seribu disentuh, maka tubuhnya akan melingkar untuk melindungi diri. Sedangkan pada tumbuhan, contohnya pada tumbuhan Venus, apabila ada lalat yang menghinggap pada tumbuhan tersebut, maka secara spontan ia akan mengunculkan daunnya. Ciri yang terakhir adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau yang sering disebut juga dengan adaptasi, yaitu merupakan kemampuan makhluk hidup terhadap lingkungan agar mampu bertahan hidup di habitatnya. Contohnya ada bunglon, kaktus, dan beruang kutub. Dapat kalian lihat, bunglon akan merubah warnanya sesuai dengan tempatnya, yang bertujuan untuk mengelabui mangsanya dan bertahan hidup. Sedangkan pada kaktus, ia akan bertahan hidup pada lingkungannya, yaitu dengan mengurangi penguapan dengan durinya. Selanjutnya dapat kalian lihat pada beruang kutub, ia akan bertahan hidup dengan bulu yang tebal. Selain makhluk hidup, di dunia ini juga ada makhluk tak hidup. Makhluk tak hidup adalah semua makhluk yang tidak memiliki ciri hidup dan sudah tersedia di alam sebelumnya. Makhluk tak hidup disebut juga abiotik. Contohnya seperti pasir, kayu, batu, kaca, dan lain-lain. Sekian video pembelajaran kali ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.